Sobat JRC, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam ibadah online service minggu ini. Mari kita ajak orang tua, saudara, dan teman-teman kita untuk beribadah bersama-sama. Gereja mengadakan webinar agar kita terus bertumbuh dalam iman. Webinar kali ini membahas tentang mengendalikan temperamen di masa pandemi pada tanggal 28 April setengah 7 via Zoom. Info lebih detail bisa dilihat di sosial media, yaitu di Instagram JRC maupun GKT3 Malang. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Evangelis David Gunawan. Beliau seorang hamba Tuhan dan pembina JRC Malang. Kiranya kita semua bersukacita dan menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita ambil saat teduh sejenak. Dengan iman kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai pada kita dari awal hingga berakhirnya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Mari pada saat ini bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja sepanjang masa dan sepanjang abad, kita ikarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Anandara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Biarlah segala yang bernafas boleh bersujud menyembahnya. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh indah pengorbanannya dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini, saya mengajak untuk kita kembali merenungkan apa yang Dia lakukan 2000 tahun yang lalu untuk hidup kita. Mari dengan penuh penghayatan kita nyanyikan lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Shalom Sobat JRC, senang sekali bisa menjumpai teman-teman sekalian melalui online service hari ini. Nggak terasa kita sudah lebih dari setahun berada di masa pandemi. Dan selama itu juga Tuhan izinkan JRC itu ada untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi teman-teman kaum muda semua. Dan selama itu juga teman-teman kita belajar banyak hal. Saya bersyukur sekali bahwa di balik layar ini ada banyak teman-teman pemuda yang tiap minggunya mereka membantu dan proses rekaman, memberikan tenaga mereka, memberikan kemampuan mereka, apa yang mereka punya. Dan semuanya itu menjadi sebuah berkat yang luar biasa buat kita semua, dan saya pribadi sangat terkesan dengan apa yang mereka lakukan. Saya belajar banyak dari mereka. Saya melihat itu semua adalah kemurahan Tuhan buat kita. Oleh sebab itu teman-teman, kita boleh memberikan appreciate kita kepada mereka. Kita terus dukung mereka di dalam pelayanan ini. Selama setahun ini teman-teman sekalian, saya tidak pernah terbayang bahwa akan berbicara secara melalui media online seperti ini. Kalau saya membayangkan di masa lalu saya seorang anak yang cupu ya. Bahkan gagap, malu, tidak berani ketemu orang. Kalau ada guru datang atau lewat depan rumah saya lari ke dalam rumah, saya bersembunyi. Tapi mau tidak mau di masa pandemi ini, kita semua upgrade. Saya pribadi, saya upgrade. Saya harus berbicara depan layar seperti ini yang tidak mudah. Dan teman-teman yang lain pun mereka juga, skill mereka upgrade. Yang editing, sound, semua upgrade. Itu adalah kemurahan Tuhan buat kita. Oleh sebab itu teman-teman, JRC sepanjang tahun ini mengangkat sebuah tema besar, impact. Kita berharap bahwa kita semua, baik yang kami melayani maupun teman-teman yang mendengarkan, yang ada di berbagai daerah Indonesia, kita semua upgrade di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur dan saya berterima kasih buat rekan-rekan semua, kaum muda yang ada di JRC, yang melayani tiap minggunya. Para senior, para pembina di seluruh Indonesia, hamba Tuhan, pendeta, penginjil, dan semua teman-teman pemuda kalian ada dimanapun yang sekarang pulang ke rumah. Saya secara pribadi terima kasih untuk apa yang kalian kerjakan dalam mendukung JRC sampai hari ini. Mari teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk boleh terus mempraktekkan firman Tuhan yang dikhotbahkan tiap minggunya, supaya kehidupan kita betul-betul berimpact. Tema ini hanya akan menjadi sebuah tema jika kita tidak mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini secara khusus, kita akan berbicara soal pengampunan. Karena ketika kita harus berimpact kepada orang lain, salah satu yang akan membuat kita bisa berimpact adalah pengampunan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus atas kita. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau kerjakan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau berikan. Secara khusus untuk iman yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga di antara jutaan orang, kami adalah orang-orang muda yang boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan dan iman yang Engkau berikan itu. Dan Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami ada banyak persoalan yang kami hadapi. Kami sadar betul bahwa itu semua atas izin Tuhan. Namun seringkali kami kalah akan keberdosaan kami. Kami terus hidup di dalam keberdosaan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami. Bukan karena kami layak diampuni, tetapi oleh karena nama-Mu, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan hati-Mu. Sehingga dengan pengampunan itu Tuhan, kami menjalani kehidupan kami. Dan izinkan kami Tuhan boleh mendengar suara Tuhan hari ini. Berbicaralah kepada kami secara pribadi Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini boleh mengubahkan kehidupan kami. Menopang kami. Menguatkan kami yang lemah. Bahkan membawa kami kembali kepada hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati masa muda kami ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Engkau ampuni setiap kami, secara khusus hamba-Mu ini. Engkau ampuni dosa hamba-Mu ini. Engkau layakkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan hari ini.
Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali menemukan banyak sekali peristiwa yang berkaitan dengan balas dendam, sakit hati, pembunuhan. Bahkan berita yang paling menarik buat saya adalah berita berkaitan dengan kriminal. Saya nggak tahu bagaimana dengan teman-teman sekalian. Setiap hari ada berita kriminal, apalagi kalau persoalan balas dendam. Ada orang disakiti lalu membalas. Saya penasaran sekali bagaimana mereka menyingkapi hal-hal itu. Nah, bahkan teman-teman di dalam film-film kita tonton ya, dari Hollywood sampai film sinetron, entah itu Azab atau film sinetron yang ratusan episode, semua isinya kira-kira soal balas dendam. Bisa kebayang nggak kalau saatnya film Avenger itu isinya adalah pengampunan? Ketika si Thanos ya dengan jentikannya ajaib itu ya, tangannya dipenuhi batu aki itu, menjentikan tangannya lalu semua manusia habis gitu ya. Nah, datanglah para Avenger. Datang kepada Thanos, lalu ngajak si Thanos ngopi. Thanos, kita ngopi dulu lah ya di kafe terdekat rumah kita. Apa sih kamu lakukan kayak gitu? Udahlah, gak usah gitu. Teman-teman kebayang gak sih kalau film itu endingnya kayak gitu? Atau film yang berjudul Transporter ya, alias kurir ya. Film ini bercerita tentang seorang yang ngantar paket sesuai dengan janjinya. Bayangin kalau saat ada film itu, si transporter ini, si kurir ini, ketika dia dijebak karena barang diantar itu adalah tidak sesuai dengan perjanjian, dia dijebak lalu dia harus ditangkap oleh penjahat dan sebagainya. Lalu di film itu, di akhir film itu dia ngomong gini, ya udahlah, nggak apa-apa sekali-sekali ditipu orang, namanya juga kerja. Nyari sebongkap emas tuh nggak gampang, nggak apa-apa lah. Teman-teman bisa membayangkan, lu bakal nonton film itu apa enggak? Nah teman sekalian, dunia itu berbicara soal pembalasan. Dunia itu berbicara soal bagaimana kalau seseorang disakiti itu harus dibalas. Namun seluruh Alkitab kita berbicara tentang kasih dan pengampunan. Dua kata yang sering kali kita dengar, namun sangat sulit kita praktekkan. Dan tahukah kita, kasih dan pengampunan itu sudah Allah kerjakan dari awal sejak manusia jatuh dalam dosa bahkan sampai hari ini. Kasih dan pengampunan itu terus mengusik kehidupan kita. Terus hadir, lalu membuat kita gelisah. Sehingga ketika kita menjadi orang Kristen, saya yakin dalam pergumulan kita setiap hari itu kita berhadapan dengan soal kasih dan juga pengampunan. Setiap hari kita berhadapan dengan namanya kesalahan, perasaan tidak layak, merasa sangat buruk. Belum lagi perasaan tidak dicintai, ditinggalkan. Bahkan ketika kita pelayanan seperti ini pun, seringkali kita bergesekan satu sama lain, bersinggungan satu sama lain. Kadang kita bergumul bagaimana saya mengasihi saudaraku di gereja, bagaimana saya mengampuni mereka. Belum lagi soal perasaan-perasaan lainnya teman-teman. Perasaan itu bisa ditimbulkan oleh orang lain maupun juga diri kita sendiri. Namun pada akhirnya teman-teman sekalian, apapun yang kita alami, kita akan cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Seorang istri yang diselingkuhi oleh suaminya, dia akan merasa bahwa dia tidak lagi berharga. Dia akan hancur. Dia merasa tidak cantik, dia merasa bahwa dia ditolak, dia merasa tidak sempurna. Aneh bukan yang selingkuh suaminya? Mestinya dia akan menghakimi suaminya, dia akan benci suaminya dengan sangat. Tetapi pada akhirnya, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Begitu juga dengan anak-anak yang setiap hari melihat orang tuanya bertengkar di rumah. Apalagi kalau pertengkaran itu sampai ada kekerasan dalam rumah tangga, lalu berakhir pada perceraian. Apa yang terjadi? Anak-anak yang melihat peristiwa itu, dia akan merasa bahwa dia penyebab segala sesuatunya itu. Aneh bukan? Pada akhirnya dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Belum lagi teman-teman ketika kita berbicara soal kehidupan kita kaum muda ketika kita pacaran. Ketika kita ditinggalkan tiba-tiba, di ghosting misalnya, diselingkuhi, ataupun dilecehkan di dalam pacaran. Apa yang terjadi? Pada akhirnya kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Kita akan sangat sulit mengampuni diri kita.
Kita mengatakan bahwa kita yang salah, kita yang tidak berharga, kita yang kotor, aneh. Itu adalah perasaan-perasaan yang muncul akibat dosa. Teman-teman pria yang mendengar saya hari ini, ketika kita bergumul soal pornografi, mungkin muncul di dalam diri kita bahwa aku pengen lepas. Ternyata pada akhirnya kita jatuh lagi kepada hal yang sama. Tahukah apa yang terjadi dalam diri kita? Kita juga akan sangat membenci diri kita. Merasa tidak layak, merasa tidak pantas, merasa begitu kotor. Itu yang terjadi kepada masa remaja saya ketika saya berusaha. Saya tahu, saya mendengar firman Tuhan bahwa pornografi itu tidak baik. Namun saya tidak bisa melepaskan diri saya dari itu. Apa yang terjadi? Akhirnya saya benci sekali dengan diri saya. Dan ujung-ujungnya saya tidak lagi ke gereja. Karena apa? Bagi saya gereja tempat kudus dan saya tidak pantas di situ. Saya tidak layak di situ. Teman-teman, saya rasa banyak anak muda meninggalkan gereja. Meninggalkan Tuhan. Bukan karena mereka benci dengan Tuhan atau gereja. Tetapi karena kita tidak sanggup menghadapi kekudusan Tuhan itu. Kita merasa kita begitu buruk. Kita begitu berdosa. Sehingga kita tidak layak lagi ada di tempat itu. Dan tahukah kita? Iblis sangat bersuka cita dengan apa yang kita lakukan itu. Oleh sebab itu teman-teman, saya pikir bahwa topik hari ini begitu penting untuk kita. Ketika saya menyiapkan firman ini, khotbah hari ini, saya berdiskusi dengan teman-teman pemuda dan juga istri saya di waktu yang berbeda. Saya bertanya kepada mereka, lebih sulit mana? Mengampuni orang lain atau diri kita sendiri? Mereka sama-sama mengatakan bahwa lebih sulit mengampuni diri sendiri. Lalu saya bertanya kepada teman saya, seorang konselor, seorang psikolog juga. Saya bertanya kepada dia, tanya dong, lebih sulit mana mengampuni diri sendiri atau orang lain? Lalu dia berkata bahwa keduanya sama aja kok. Karena tergantung situasi dan apa yang dialami. Dalam titik itulah teman-teman, saya mulai menyadari bahwa ketika Yesus berbicara mengenai pengampunan yang Ia ajarkan, Ia tidak hanya berbicara bahwa kita harus mengampuni orang lain. Tetapi Ia berkata juga, kita harus mengampuni diri kita sendiri. Jadi, apakah pengampunan itu? Mengapa kita harus melakukannya? Dan bagaimana kita melakukannya? Mari teman-teman kita akan temukan jawabannya berdasarkan pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kita membacakan hanya 2 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dari nas firman Tuhan ini, teman-teman sekalian, kita menemukan jawaban. Pengampunan berarti melepaskan atau membebaskan seseorang dari utang yang tidak didasarkan pada kebiasaan umumnya dan sifatnya tak terbatas. Sekali lagi, pengampunan berarti melepaskan atau membebaskan seseorang dari utang yang tidak didasarkan kepada kebiasaan umumnya dan sifatnya itu tak terbatas. Nah, Petrus datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku?" Teman-teman, apa yang ditanya oleh Petrus ini merupakan responnya dia terhadap apa yang Yesus ajarkan di perikop sebelumnya. Di ayat 15, Yesus mengajarkan mereka, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Dan terus, jika saudaramu itu tidak mendengarkanmu, maka ajak orang lebih banyak untuk berbicara kepada dia." Itu yang Yesus ajarkan di perikop sebelumnya. Nah, Petrus merespon itu. Jikalau orang itu terus melakukan kesalahan, berapa banyak aku harus mengampuni dia?
Teman-teman, pada zaman itu ada sebuah kebiasaan rabi Yahudi, para pengajar Yahudi mengajarkan bahwa kita hanya memberikan pengampunan sebanyak 3 kali. Jikalau terjadi kesalahan keempat, maka itu tidak perlu diampuni. Nah, saya mulai mikir, wah, jangan-jangan gara-gara ini teman-teman, seringkali kalau kita lagi marah sama orang atau bercanda sama orang, kita bilang, saya kasih kamu 3 kesempatan. Ya, kalau kamu lakukan kesalahan lagi keempat kali, saya nggak ampuni kamu. Atau ketika kita mengajar anak-anak kita, sudah ya, papa mama sudah kasih 3 kali kesempatan ya, keempat nggak boleh salah. Kalau salah, dihajar. Seringkali gitu, bukan? Nah, ternyata Petrus menyadari itu. Para rabi Yahudi mengajarkan cuma 3 kali. Lalu si Petrus ini mencoba upgrade pengampunannya. Dia naikkan levelnya. Tuhan, bagaimana kau 7 kali aja gitu. Teman-teman, itu sudah banyak banget pada zaman itu. Mengampuni seseorang sampai 7 kali. Tapi apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus bilang, bukan. Yesus menghendaki 70 kali 7 kali. Teman-teman, hal ini tidak berarti bahwa, oke, gue kalikan, hasilnya 490 kali. Berarti Tuhan ngajarin kita ngampuni seseorang itu 490 kali. Nah, kalau si A, si B berdosa kepada saya, tak hitung ya, 1 kali, 2 kali, tak ampuni dah. Sampai 490 kali. Nggak gitu teman-teman. Apa yang Yesus ajarkan? Yesus menekankan bahwa pengampunan kita itu harus terus-menerus dan tak terbatas. Jadi sekali lagi, pengampunan itu berkaitan soal melepaskan atau membebaskan seseorang dari utang yang tidak didasarkan pada kebiasaan umumnya. Umumnya 3 kali. Enggak, Yesus minta lebih, yaitu apa? Tak terbatas. Nah, tentunya teman-teman, apa yang Yesus katakan ini menyangkut pengampunan kepada diri sendiri maupun juga orang lain. Yang harus kita pahami adalah pengampunan itu tidak sama dengan melupakan. Pengampunan juga tidak sama dengan menghindar. Pengampunan juga tidak sama dengan lupa sejenak. Orang yang nggak ada, gue lupa dosa dia atau kesalahannya dia. Atau nanti dia muncul lagi, gue inget tuh kesalahannya dia. Kayak gitu. Pengampunan juga tidak berarti kita mencoba merasionalisasikan. Yalah, orang kan gitu, biasanya dia akan begitu. Ya udahlah, nggak gitu juga teman-teman. Pengampunan itu menolong kita. Pengampunan itu mengajak kita menghadapi rasa sakit itu. Lalu kita mengambil sebuah keputusan. Oke, gue ampuni dia. Jadi pengampunan itu ada sebuah tindakan aktif. Gue melihat kesakitan itu, luka itu. Lalu saya ambil sebuah keputusan. Saya ampuni. Teman sekalian, ketika Allah mengampuni kita, ia tidak lupa dengan apa yang telah kita berbuat. Yesaya 43:15 berbunyi demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi Tuhan tahu nggak dosa kita? Tahu. Tuhan lupa nggak? Enggak. Tapi Tuhan Allah kita memilih untuk tidak mengingat-ingat. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, sebenarnya kita tidak bisa lupa pengalaman traumatis atau kesalahan orang lain maupun kita diri sendiri. Kita bisa saja lupa rumus kimia, matematika, ya. Kalau kalian tanya saya hari ini, kok ingat nggak rumus kimia? Saya totally lupa semua. Sekalipun saya dulu jurusan IPA. Tapi teman-teman sekalian, orang yang tidak terpelajar sekalipun, mereka akan ingat kesalahan orang lain, pengalaman traumatis yang tidak menyenangkan itu, yang ia terima. Ia akan ingat itu. Nah, jadi gimana dong teman-teman? Kalau seandainya teman-teman hari ini mendengar firman Tuhan, kok aku nih mengalami verbal abuse, sexual abuse yang begitu rupa, atau mengalami traumatis yang begitu luar biasa, sehingga saya sangat sulit mengampuni orang itu. Jadi bagaimana? Saya jujur katakan bahwa pengampunan itu memang tidak mudah. Tapi mari kita belajar dari apa yang Tuhan katakan. Kita harus memberikan pengampunan itu dan sifatnya unlimited. Lalu bagaimana kita melakukannya? Mengapa kita harus lakukan itu? Yesus memberikan jawaban kepada kita, buat teman-teman yang bertanya soal itu, melalui perumpamaan yang ia jelaskan di ayat berikutnya, ayat 23 sampai 35.
Di situ diceritakan bahwa ada seorang raja mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Nah, ketika ia mengadakan perhitungan itu, teman-teman sekalian, ada seorang hamba, sebelah hamba pertama ini. Hamba pertama ini dikatakan dia berhutang 10.000 talenta. Teman-teman, itu banyak. Ya, perlu kita ketahui bahwa 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar itu merupakan upah seorang pekerja 1 hari. Saya kemarin bayar tukang, 1 tukang itu sekitar 150.000 per orang. Untuk memperbaiki rumah saya yang ambruk gara-gara rayap. Nah, kita coba pergampang hitung-hitungan ini. Anggaplah 1 dinar itu 50.000, teman-teman sekalian. Maka orang ini itu utangnya itu 3 triliun kepada si raja. Pada zaman itu, seorang buruh kasar itu membutuhkan waktu 1000 minggu. Atau sekitar hampir mungkin 20 tahun untuk mendapatkan 1 talenta. Jadi kalau orang ini berutang 10.000 talenta, maka si hamba pertama ini membutuhkan waktu 200.000 tahun untuk melunaskan utangnya. Sebuah utang yang sangat besar yang tidak bisa ia bayar. 200.000 tahun. Bisa membayangkan. Nah, jadi selayaknya lah si hamba pertama ini dihukum memang. Lalu si raja mengatakan dia dihukum beserta dan keluarganya. Memang pada zaman itu peraturannya seperti itu. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka dia beserta keluarganya juga dihabiskan. Lalu ia bersujud. Ayat 26 dikatakan bahwa sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu. Sabarlah dahulu tuanku raja. Segala hutangku akan kulunaskan. Sebenarnya nggak mungkin kan? Maka ayat 7 tertulis demikian. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Teman-teman, hati raja itu tidak tergerak oleh karena janji dia akan lunaskan utang. Enggak loh. Raja tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa lunaskan utangnya. Tapi si raja mengampuni dia karena apa? Oleh belas kasihan. Lalu hamba pertama ini diampuni. Ketika habis diampuni, diceritakan bahwa dia keluar dari tempat itu. Dia bertemu dengan hamba yang lain atau temannya, sebelah hamba kedua, yang berutang berapa? Di situ dikatakan 100 dinar. Bayangin ya, sedikit sekali tuh. Kalau 1 dinar itu 50.000, maka hamba yang kedua ini berutang kepada hamba pertama ini cuma 5 juta. Teman-teman bayangkan 5 juta dengan 3 triliun. Jauh sekali kan bedanya. Nah, uniknya si hamba yang kedua ini mengatakan permohonan yang sama. Ayat 29. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Permohonannya itu sama persis dengan yang hamba pertama. Tapi aneh sekali, hamba yang pertama ini justru dia menangkap si hamba yang kedua ini lalu mencekik ya dan menjebloskan dia ke penjara. Teman-teman, ia tidak memberikan pengampunan kepada temannya itu yang hanya berutang 5 juta kepadanya. Itu sebabnya teman-teman sekalian. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat." Hamba pertama ini disebut dengan hamba yang jahat. Kenapa? Karena ia sudah menerima pengampunan itu, tetapi ia tidak memberikan pengampunan sama kepada temannya yang utangnya sangat sedikit. Teman-teman, di situ kita menyadari bahwa sebenarnya ketika kita tidak mengampuni orang lain, tidak mengampuni diri kita sendiri, kitalah hamba yang jahat itu. Kitalah hamba yang jahat itu yang pantas dihukum oleh Tuhan. Dosa yang kita lakukan kepada Tuhan itu jauh lebih besar daripada kesalahan orang lain kepada kita. Betul, itu sangat menyakitkan. Betul, itu sangat traumatis.
Tetapi dosa yang kita lakukan setiap harinya lebih besar daripada dosa orang lain kepada kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ingatlah firman ini ketika setiap kali kita sangat sulit mengampuni orang lain. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengampuni orang lain, bahkan diri kita sendiri. Pengampunan dari Allah adalah dasar pengampunan bagi diri kita dan sesama kita. Sekali lagi, pengampunan dari Allah adalah dasar bagi kita untuk mengampuni diri kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman sekalian, pengampunan itu bukan soal kita bisa atau tidak melakukannya. Tapi pengampunan itu adalah soal pilihan, kita mau atau tidak melakukan, mengampuni itu, orang lain maupun diri kita sendiri. Satu-satunya yang membuat kita tidak bisa mengampuni orang lain, satu-satunya penghalang bagi kita tidak bisa mengampuni orang lain adalah superioritas kita. Kita merasa lebih benar daripada orang lain. Kita merasa lebih benar dari Tuhan. Ketika Tuhan berkata bahwa aku mengampunimu, kenapa kita tidak percaya? Karena kita merasa bahwa kita lebih benar daripada apa yang Tuhan katakan. Teman sekalian, ada hal yang unik di sini. Di satu sisi kita merasa bahwa kita yang paling benar. Di satu sisi yang lain kita merasa bahwa diri kita ini yang paling tidak pantas diampuni. Sehingga itu membuat kita sangat sulit untuk mengampuni. Saya mengajak kita hari ini melihat lebih dalam. Apa itu pengampunan Tuhan buat kita? Tuhan meminta kita untuk mengampuni orang lain dan juga diri kita. Karena apa? Karena Ia sudah mengampuni kita. Tahukah kita bahwa ketika kita mengampuni orang lain, kita akan menolong orang itu menyadari kehadiran Tuhan. Ketika kita mengampuni orang lain, kita akan membawa orang lain itu melihat bahwa Tuhan itu ada. Bukan hanya bagi dia, tapi orang lain akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Mereka bisa melihat Kristus melalui apa yang kita perbuat. Teman-teman, ada satu kisah yang kita tahu dalam Perjanjian Lama. Kisah tentang dua saudara ini, yang kembar ya, Yakub dan Esau. Kita tahu betul dalam kejadian itu dicatat bahwa si Yakub itu, adiknya Esau, menipu dia. Dibantu oleh siapa? Mamanya sendiri. Menipu dia 2 kali. Sampai si Esau itu begitu pahit hatinya. Lalu dikatakan, dicatat dalam Alkitab bahwa saya akan balas apa yang dilakukan oleh Yakub itu. Karena ia menipu saya 2 kali. Dan penipuan itu menyangkut apa? Teman-teman, menyangkut masa depannya dia. Berkat yang harus diberikan kepada Esau diberikan kepada Yakub, dan Esau tidak mendapatkan apa-apa. Seumur hidupnya dia harus menjadi hamba dari adiknya. Hatinya begitu pahit, hatinya begitu marah oleh karena tindakan si Yakub itu. Lalu dia berkata, ketika ayahku mati, akan kubalaskan itu kepada adikku. Jadi dia menunggu ayahnya meninggal nih untuk membalaskan dendamnya. Si Yakub ketakutan, lalu dia lari ke negeri orang, bekerja di situ, dan kita tahu kisahnya. Dan 20 tahun kemudian, dalam Kejadian pasal 32, 33, di situ dikatakan bahwa Allah memerintahkan Yakub untuk kembali ke negara asalnya, ke negeri asalnya. Jadi mau tidak mau, si Yakub itu harus bertemu dengan kakaknya Esau. Bergumul nggak? Bergumul banget. Dia bergumul dengan Tuhan. Dia sekarang sudah menjadi orang yang kaya, dia punya harta, dia punya keluarga. Lalu bagaimana dia harus kembali ke tempat asalnya? Dia tidak sanggup melihat kokonya. Karena dia tahu, dia telah melakukan kesalahan. Namun apa yang terjadi di situ, teman-teman? Kejadian 33 ayat 4, 10 dan 20. Teman-teman bisa lihat. Ada hal yang sangat indah di situ. Ayat 4.
Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Apa yang terjadi di situ? Yakub takut ketemu Esau. Lalu ketika dia membawa begitu banyak keluarganya, harta bendanya untuk kembali ke tempat asalnya, dia memisahkan mereka dalam beberapa kelompok. Kan dalam pikirannya dia, seandainya Esau begitu marah lalu membunuh mereka, maka tidak semua dari anggota keluarganya itu mati. Itu sebabnya Yakub membuat rencana beberapa kelompok dulu. Lalu dia mengirimkan orang bawahannya beserta dengan harta bendanya, kirimkan kepada Esau dulu supaya Esau luluh hatinya. Dia lakukan itu berkali-kali. Lalu si hambanya Yakub ini kembali kepada Yakub berkata, tahu nggak? Si Esau itu sedang menuju kemari. Sedang berjalan ke arah sini membawa 400 pasukan. Maka makin ketakutanlah si Yakub itu. Tapi teman-teman, apa yang dirancang di pikirannya dia sangat berbeda dengan apa yang terjadi. Bagi saya, Esau ini seorang kakak yang luar biasa. Maka ketika ia melihat Yakub yang sedang bersujud 7 kali, sujud sampai ke tanah 7 kali, lalu si Esau lari datang memeluk dia, menangis. Lalu ayat 10 dikatakan demikian. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapatkan kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Ayat 20, Kejadian 33 ayat 20. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamanya itu, Allah Israel adalah Allah. Apa yang terjadi? Pengampunan yang diberikan oleh Esau kepada Yakub membuat Yakub melihat wajah Esau seperti wajah Allah. Teman-teman, pengampunan yang kita berikan kepada orang lain akan menolong orang lain melihat bahwa Allah itu ada. Allah itu hidup. Karena demikianlah Allah kita, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan. Kalian mungkin tahu seorang yang bernama Fanny J. Crosby, seorang penulis lagu hymn yang sering kita nyanyikan. Dia menciptakan 8.000 lagu. Ketika dia berusia 6 minggu, teman-teman, ia mengalami sakit. Dia masih bayi banget. Orang tuanya membawa dia ke seorang dokter. Pada zaman itu pasti kesehatan tenaga medis sangat sulit. Lalu datanglah seorang yang mengaku dokter mencoba mengobati matanya. Namun apa yang terjadi, teman-teman? Fanny Crosby ini justru buta. Sampai di akhir hidupnya. Uniknya sekali, teman-teman, ketika ia menciptakan lagu-lagu itu. Justru itu ada pertemuan yang indah antara dia dengan Tuhan. Perjumpaan pribadinya dengan Tuhan membuat ia menyadari bahwa ia harus mengampuni si dokter itu. Lalu seorang pendeta bertanya kepada dia, "Kau marah enggak? Kau menyesal enggak dengan apa yang terjadi?" Dia berkata, "Seandainya saya diizinkan dilahirkan kembali, saya ingin lahir dengan keadaan buta. Kenapa? Karena ketika saya mati nanti, wajah Yesuslah wajah pertama yang saya lihat." Teman-teman, ketika seseorang mengalami pengampunan dari Tuhan, hidupnya pun akan mengalami hal yang luar biasa. Dia akan sanggup mengampuni orang lain. Lalu kita juga perlu mengampuni diri kita, supaya kita bisa menjalani kehidupan itu seperti kehendak Tuhan. Kita perlu mengampuni diri kita. Dengan mengampuni diri kita, akan menolong kita menjalani kehidupan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Teman-teman, saya yang berdiri di tempat ini, saya menyadari bahwa hidup saya juga gagal. Banyak kesalahan dilakukan.
Begitu juga dengan teman-teman. Sadarkah kita bahwa kita tidak sendirian? Alkitab itu dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang gagal. Tetapi mereka tidak membiarkan diri mereka itu dibelenggu oleh kegagalan, kesalahan mereka di masa lalu. Mereka bertobat, mereka menerima pengampunan dari Allah dan meresponi anugerah itu dengan cara apa? Dengan kehidupan yang lebih baik. Kita sebut saja Daud, seorang yang membunuh, seorang yang berzina. Adakah di antara kita yang membunuh orang lain lalu mengambil istrinya? Mungkin enggak. Daud melakukan itu. Ada seorang yang bernama Yakub, seorang tukang tipu yang tadi kita ceritakan di atas. Atau seorang Esau, seorang yang santuy gitu ya, nggak peduli dengan hal-hal tertentu. Atau si Yusuf yang kita kenal sebagai orang yang hebat, tapi tahukah kita bahwa dia juga seorang yang sombong? Atau Petrus, seorang yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Atau seorang yang bernama Paulus, seorang pembantai orang Kristen. Mereka punya masa lalu yang begitu kelam. Mereka punya masa lalu yang sebenarnya itu akan menarik mereka terus mundur. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka memilih mengampuni diri mereka karena mereka tahu Tuhan mengampuni mereka. Mereka meresponi anugerah Tuhan itu dengan cara apa? Dengan hidup yang lebih baik. Dengan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Menjalani kehidupan mereka seperti apa yang Tuhan inginkan. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, mengampuni diri kita bukan hanya membuat kita akan secara lebih sehat secara jasmani, tetapi soal jiwa kita, rohani kita juga. Kita tidak bisa membuat orang lain menyukai diri kita jika kita tidak menyukai diri kita sendiri. Saya ingin mencerita soal Paulus, teman-teman sekalian. Dalam Filipi 3 ayat 13-14. Di situ dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita membaca surat dari Paulus, kita menemukan bahwa ada satu duri dalam daging yang terus membuat dia merasa bersalah. Apa itu? Ketika ia membantai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu terus menarik dia. Bahkan dia meminta kepada Tuhan, boleh enggak itu dicabut, duri dalam daging itu. Rasa bersalah itu dicabut. Tuhan bilang enggak. Lalu apa yang ia lakukan? Dalam Filipi ini kita melihat, dia tidak lagi melihat peristiwa yang terjadi itu sebagai borgol mengikat dia. Enggak. Dia menerima pengampunan Tuhan. Lalu dia mengarahkan hidupnya kepada panggilan surgawi. Temanku yang terkasih dalam Tuhan, mari arahkan hati kita kepada karya Kristus. Bukan kepada kegagalan kita di masa lalu. Itulah yang Tuhan inginkan. Arahkan hati kita, hidup kita, pandangan kita kepada salib Kristus. Bukan kepada kegagalan kita. Allah menginginkan itu. Iblis menginginkan kita sebagai orang yang bersalah terus diusik-usik oleh kesalahan kita. Tetapi Allah enggak. Allah mengampuni kita. Dia ingin kita hidup dengan hidup yang baru. Hidup yang menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Itu sebabnya ketika kita meminta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Tuhan rela mengampuni kita. Tuhan mau mengampuni kita yang melakukan kesalahan yang sebejat apapun. Teman-teman, Petrus dalam hidupnya itu sebagai orang yang bersalah, dia menyangkal Yesus 3 kali. Itu sebabnya teman-teman, dia tidak sanggup bertemu dengan Yesus ketika dia mendengar Yesus bangkit.
Dia kembali kepada kehidupan yang lama sebagai seorang nelayan. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari setiap kita yang berdosa. Yesus datang kepadanya. Petrus, datanglah kemari. Si Petrus yang lagi di atas perahu itu, ketika dia melihat Yesus dari jauh di tepi pantai, dia masih belum sadar apakah itu Yesus. Kalau Yesus memanggil dia sekali lagi. Ketika murid-murid berkata bahwa itu Yesus, teman-teman, apa yang terjadi? Ia lompat ke dalam laut itu. Di situ dikatakan dia nggak mengenakan pakaian, jadi dia malu sebenarnya. Tapi bukan soal itu. Di Yohanes pasal yang terakhir, kita menemukan sebuah kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah tentang Yesus memanggil Petrus dan berbicara kepadanya soal, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Banyak orang menafsirkan bahwa ini soal level kasih ya, yang dari kasih biasa sampai kepada kasih agape. Saya pikir bukan itu. Tapi Yesus sedang memulihkan kondisi daripada Petrus. Yesus berbicara kepada Petrus secara pribadi, Petrus, sekalipun engkau menyangkal aku mengampuni. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Maka Yesus pun bertanya sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Awalnya Petrus masih tidak menyangkal. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus bertanya kedua kali lagi, apakah engkau mengasihi aku? Lalu sampai pada pertanyaan ketiga, Petrus tidak lagi mampu menjawab. Dia sadar betul bahwa ia tidak mengasihi Tuhan dengan serius. Karena apa? Dia merasa bersalah. Dia menempatkan dirinya sebagai orang yang paling bersalah. Dia tidak layak diampuni. Tapi teman-teman, lihatlah. Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang datang kepada Petrus, memulihkan kondisi hatinya. Dia berkata kepada Petrus, dosamu lunas, engkau kuampuni. Siapakah diri kita, teman-teman sekalian, ketika kita seorang diri? Engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau memandang dirimu sebagai orang-orang yang gagal. Engkau pernah melakukan kesalahan, engkau mungkin pernah menipu, engkau pernah jatuh dalam dosa seksual yang mengerikan, engkau mungkin mengalami sexual abuse. Apapun itu, teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan bersedia mengampuni kita. Beberapa minggu lalu, teman-teman sekalian, ketika saya harus menggantikan seorang pengkhotbah menyiapkan khotbah hari ini, jujur, saya bingung soal pengampunan ini. Karena seingat saya tidak pernah khotbah soal pengampunan. Lalu saya melihat, kok rasanya hidup saya nggak ada yang perlu diampuni gitu. Lalu saya sharing di grup pembina, ada Marcella, ada Rif. Lalu si Marcella respon, wah kok hidupmu damai sekali ya. Terus si Rif ketawa. Kalau teman-teman, perkataan itu membuat saya berpikir, serius? Apakah hidup saya betul-betul sedamai itu? Lalu saya mencoba membaca beberapa bagian teks Alkitab. Di Selasa siang, teman-teman, saya tidak lagi sanggup menahan air mata saya. Saya menangis. Saya menyadari bahwa kesalahan saya itu terlalu besar. Yang selama ini coba saya pendam, yang saya coba abaikan, yang saya nggak mau tahu, yang saya kubur begitu dalam hati saya. Yang tidak seorang pun tahu. Orang melihat saya sebagai seorang yang luar biasa. Tapi di siang itu, teman-teman, saya melihat bahwa hidup saya seorang yang brengsek. Hidup saya seorang yang hancur. Saya melakukan banyak kesalahan-kesalahan di masa lalu. Saya sangat sulit menerima orang-orang tertentu oleh karena perlakuan di masa lalu yang membuat saya begitu marah.
Ketika saya bekerja di masa lalu, teman-teman sekalian, ketika saya masih kecil saya bekerja. Saya tinggal di rumah yang dekat dengan tempat-tempat klub malam. Di situ sering kali ada, kalau sudah malam, ada preman-preman yang mabuk. Mereka mabuk di depan rumah, minta ini, minta itu, minta arak, minta uang. Kalau tidak diberi, mereka menyiram bensin di depan rumah saya, lalu mengancam membakar rumah. Belum lagi persoalan ketika saya dan papa saya bekerja sebagai tukang sepeda di masa lalu. Saya melihat papa saya diperlakukan orang-orang seperti itu. Ban yang ukurannya 14, lalu datang seseorang minta ukuran 16, harus bisa dipasang ke ban sepeda yang ukuran 14. Gak masuk akal. Tapi karena kami miskin, kami harus bekerja, maka kami nuruti semua hal-hal seperti itu. Teman-teman, apa yang terjadi itu membuat saya begitu marah. Itu sebabnya saya sangat sulit menerima orang-orang tertentu yang mungkin penampilannya sama. Di siang itu saya menyadari bahwa Tuhan, saya tidak sanggup mencintai orang-orang tertentu. Belum lagi saya melihat masa lalu saya. Saya pernah gagal di dalam hal ini, gagal dalam hal ini. Baik soal studi, soal pacaran, soal apapun. Ada terlalu banyak hal-hal yang saya langgar di situ di masa lalu saya. Dan itu membuat saya terus menjadi orang yang tidak sanggup menjadi orang apa adanya. Karena semua borgol itu menarik saya. Lalu di siang itu saya mulai menyadari, sebenarnya saya belum mengampuni diri saya sendiri. Dan juga orang lain. Maka di Selasa siang itu teman-teman, saya berlutut ketika saya membaca firman Tuhan ini. So, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya. Saya ingin berkata kepada kita teman-teman sekalian, pengampunan Tuhan itu bukan soal intelektual, tapi soal perjumpaan pribadi kita dengannya. Oleh sebab itu teman-teman, datanglah kepadanya. Seberapa hancur dirimu, apapun keadaanmu hari ini. Engkau yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Engkau yang sedang membenci dirimu oleh karena kesalahan-kesalahan yang kau lakukan di masa lalu. Firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan bersedia mengampuni. Seorang anak datang kepada seorang pendeta. Pak pendeta, saya sangat membenci papa saya. Dia begitu kasar, dia begitu sadis. Saya dapat nilai jelek, dihajar begitu rupa, lalu dia meninggalkan saya dan mama saya. Lalu apakah saya harus menjadi orang Kristen yang baik? Papa saya tidak mengajarkan saya menjadi seorang yang baik. Apakah Tuhan mau mengampuni saya, mau mengasihi saya? Seberapa besar kasih Tuhan itu? Lalu datang seorang anak, teman-teman, ada seorang anak datang kepada seorang pendeta. Dia datang kepada pendeta itu, dia bertanya, apakah saya harus mengampuni papa saya yang sangat jahat, yang sangat sadis kepada saya? Apakah saya harus memberikan pengampunanku kepada dia yang tiap hari memukulku dengan alasan tidak jelas, lalu meninggalkan saya dan mama seorang diri? Kalau memang Tuhan mengasihi saya, kenapa dia membiarkan saya seperti ini? Lalu pendeta itu berkata kepada si anak itu, anakku, seberapa besarkah kasih Tuhan itu kepada kita? Maka lihatlah tangannya yang berlubang itu. Lambungnya yang ditikam dengan tombak itu. Lihatlah kepalanya yang berdarah itu. Dia mati melunasi setiap utang dosa kita. Itulah kasihnya bagi kita. Dia tidak mau kita terus hidup di dalam kepahitan itu, sehingga kita terus terborgol oleh kesalahan-kesalahan di masa lalu itu. Tuhan ingin kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang menyenangkan Dia,
yang terus berfokus kepada Dia. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, satu-satunya pilihan bagi orang yang mau mengalami pengampunan Allah adalah mengampuni dirinya dan juga orang lain. Saya tahu firman Tuhan hari ini tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi jikalau engkau mau hidup menjadi seorang, hidupmu mau berubah, engkau mau menikmati masa mudamu, engkau mau menikmati setiap anugerah Tuhan setiap harinya, maka terimalah pengampunan dari Tuhan. Ampuni dirimu dan ampuni orang lain. Maukah engkau melakukannya? Mari tundukkan kepala kita. Masing-masing pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Engkau menyampaikan, engkau beritahu kepada Tuhan hal-hal apa yang membuat engkau terluka, hal-hal apa yang membuat engkau malu, hal-hal apa yang membuat engkau sangat sulit mengampuni. Apakah itu orang lain ataupun dirimu sendiri? Kesalahan-kesalahan di masa lalu yang terus dipakai oleh iblis untuk mendakwamu bahwa engkau adalah orang bersalah, engkau orang bersalah. Maka engkau sampaikan itu kepada Tuhan. Silakan teman-teman berdoa secara pribadi. Tuhan, Engkau tahu setiap kami. Engkau yang menciptakan kami. Engkau mendengarkan jeritan hati kami. Masing-masing pribadi kami mencoba mengakui kesalahan kami di depan Tuhan. Kami melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Perbuatan-perbuatan yang membuat diri kami tidak lagi hidup semestinya yang Tuhan kehendaki. Maupun juga perbuatan orang lain membuat kami terluka sampai hari ini. Tuhan, kami menaruh semua rasa sakit itu di hadapan-Mu saat ini. Kami tidak lagi mau mengizinkan iblis memakai itu untuk terus mengusik kami, mendakwa kami sebagai seorang yang bersalah. Karena kami tahu Engkau berdiri sebagai pembela kami. Engkau berdiri mengasihi kami. Engkau menjamin kami. Kematian-Mu di kayu salib itu melunaskan seluruh hutang-hutang dosa kami. Dan biarlah Tuhan hari ini, kami yang sudah mendengar firman Tuhan, kami berdiri sebagai seorang yang benar, berdiri sebagai seorang yang dicintai oleh Tuhan, berdiri sebagai seorang yang dikasihi oleh Tuhan, yang diampuni oleh Tuhan. Sehingga kami mulai melihat panggilan surgawi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami harusnya menjadi pemuda-pemudi, orang-orang Kristen yang bersuka cita. Kami harusnya menjadi orang-orang yang berkarya bagi Tuhan. Melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang luar biasa sehingga orang lain melihat bahwa Engkau ada. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami di dalam menjalani hari-hari kami. Dan setiap kita yang sudah berdoa, terimalah pengampunan Tuhan dengan sukacita dalam hidupmu. Mulailah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua.